Halo sedulur, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Minsos akan berbagi informasi mengenai ruang lingkup bantuan sosial dan data terpadu kesejahteraan sosial. Iwak belana, iwak bandeng. Hayu disimak dan ngerti bareng. Apa itu bantuan sosial? Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial. Siapa penerima bantuan sosial? Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat tidak mampu dan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan kriteria yang pertama, kemiskinan, kedua, keterlantaran, ketiga, kedisabilitasan, keempat, keterpencilan, kelima, ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku, keenam, korban bencana, dan atau ketujuh, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apa tujuan pemberian bantuan sosial? Pemberian bantuan sosial diarahkan untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial, termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bagaimana bentuk bantuan sosial? Bentuk bantuan sosial meliputi barang, uang, dan jasa. Dalam bentuk barang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui perusahaan umum bulog atau penunjukan langsung dalam hal keadaan darurat bencana. Dalam bentuk uang diberikan melalui non-tunai untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat dikerjakan secara swaklola atau melalui pihak ketiga. Dan dalam bentuk jasa disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial? Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, proses registrasi dan pembukaan rekening. Yang kedua, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Yang ketiga, proses penyaluran. Dan yang keempat, penarikan uang dan atau pembelian barang atau jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Apa itu data terpadu kesejahteraan sosial? Data terpadu kesejahteraan sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Apa itu pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial? Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial merupakan kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bagaimana penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar bagi calon penerima manfaat program bantuan sosial? Yang pertama, calon penerima manfaat melakukan pengusulan atau diusulkan pemerintah dengan musyawarah desa atau kelurahan sebagai dasar pengusulan. Yang kedua, data usulan tersebut diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes untuk diusulkan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi 6NG. Yang ketiga, Kementerian Sosial melakukan penentuan calon penerima manfaat program bantuan sosial baik dalam lingkup program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, maupun penanganan fakir miskin.
Yang keempat, individu, kelompok, atau masyarakat yang memenuhi kriteria akan mendapatkan program yang dimaksud. Nah, bagaimana sekarang? Semoga kita bisa memahami ya ruang lingkup bantuan sosial dan relevansinya dengan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Ana manten mudun sing dur, cekap semanten matur nuwun lur.